Hingga saat ini kita masih belum mendengar hasil dari penyidikan pihak kepolisian terkait kematian diplomat muda. Makanya saya penasaran, ingin saya intip sudah sejauh manakah penyelidikannya. Apakah sudah ada kabar gembira tapi tidak diumumkan atau bagaimana? Semoga saja yang terbaik ya, semoga saja ada kabar gembira dan cepat terungkap. Orang dari masa lalu, simbolnya seperti itu. 9 cangkir, ada perkembangan, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi terkait dari sebuah kematian atau juga yang namanya transformasi ini. Tadi kan ada kondisi membaik kembangannya, tapi tiba-tiba ada ini menara putus, teman-teman. Nah, ternyata tidak semudah itu untuk mengungkap kasus ini. Apalagi setelah ada perkembangan yang lebih baik, temuan-temuan, tiba-tiba ada menara putus, tiba-tiba ada sesuatu yang menghambat yang begitu saja terjadi di dalam kasus ini. Karena adanya pihak ketiga yang tersangkut di dalam kasus ini. Jadi kalau pihak ketiga berarti korban sama pelaku, tapi di balik pelaku ini ada pihak ketiga kayak gitu ya. Jadi sebenarnya masalah ini kalau dilihat dari kartu ini, 3 kartu ini sebenarnya bisa terungkap. Bisa. Ya, bisa. Akan tetapi ketika ada secercah harapan tiba-tiba dipadamkan begitu saja dikarenakan adanya pihak ketiga di dalam kasus ini. Yang dilambangkan menara putus juga pihak ketiga ini seiring proses penyelidikannya. Kita gali melalui transformasi. Transformasi ini ada apakah? Perubahan-perubahan yang begitu besar terjadi di dalam penyelidikan ini. Perubahan besar ini perubahan yang seperti apakah? Adanya seorang pemimpin. Di sini dilambangkan seorang ratu, teman-teman. Ratu, pemimpin perempuan. Bisa juga seorang laki-laki yang memiliki sifat lebih feminim, kayak lembut tutur katanya, bawaannya kayak kurang gagah dan lain sebagainya, bisa seperti itu, ya. Yang terseret di dalam kasus ini ketika diungkapkan ini. Makanya ada 2 orang terborgol di sini, yang di belakangnya ada simbol setan. Ada simbol terkurung dalam sebuah botol, yang artinya ketika masalah ini terungkap, orang ini bisa terseret dan bisa terkurung dalam sebuah masalah ini. Makanya berusaha gimana caranya agar tidak terseret di dalam kasus. Apakah kasus ini akan berpotensi untuk dipelintir atau mencari kambing hitam? Apakah kasus ini ada potensi untuk dipelintir, ya? Ada seseorang menanam bunga, kemudian di atasnya ada simbol entah malaikat entah peri, simbolnya ini ya. Menanam berarti ada kemungkinan bisa ke arah sana. Mengapa seandainya hal ini terjadi? Alasannya apa? Alasannya karena ketakutan
ada simbol seorang wanita di sebuah kuburan dan di belakangnya ada hantu yang melambangkan kekhawatiran, ketakutan dihantui sesuatu hal. Dihantui oleh siapa? Oleh sebuah hubungan. Hubungan ini terkait apa? Terkait sepak terjang Arya Daru, sepak terjang korban yang sudah memiliki sasaran jitu terkait dari orang-orang yang tersangkut pada sebuah hal ya. Kalau dari prediksi saya kemarin terkait dari perputaran uang, bisa judol, bisa money laundry, bisa korupsi dan hal yang teman-teman. Kalau dari kartu ini bisa jadi ada potensi kasusnya ini dipelintirkan, atau bisa juga ada yang dikambing hitamkan nanti karena ternyata ada ketakutan-ketakutan ketika mendalami lebih dalam lagi dari penyelidikan kasus ini. Seperti di prediksi saya yang kemarin, nanti seandainya kasus ini memang kasus pembunuhan, yang ketangkep adalah kerucu-kerucunya atau masalah ini tidak sampai menyentuh di otaknya karena takut ya. Dan di sini juga kartunya muncul dihantui. Nah, dihantui ini terkait dari masalah apa? Kita cross checkkan lagi dengan prediksi saya yang kemarin ya. Dihantui ini karena masalah apa? Letting go, mari kita pergi. Nah, mari kita pergi ini sama saja artinya dengan ini orang yang lari cepat-cepat, dan di sini juga ada simbol sudah saatnya kita pergi, sudah saatnya kita menjauhi dari penyidikan ini seperti itu. Ya. Kenapa mesti pergi? Kenapa mesti menjauh? Ya. Kenapa ada ketakutan di dalam menyelidiki ini? Seberapa kuat power orang ini? Status quo, mempertahankan dirinya masing-masing. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang saling kuat di sini. Ketika dilanjutkan, tentunya ada sesuatu yang harus dikorbankan kayak begitu. Makanya di sini ada status quo. Masing-masing memiliki keinginan keras untuk mempertahankan dari kekuatannya. Makanya di sini juga ada circle. Nah, circle itu berarti kan tidak satu orang yang tersangkut, tapi beberapa orang. Akan tetapi di sini ada kondisi kayak macet di dalam penyidikan ini nanti. Ada ya itu tadi karena kekhawatiran, ketakutan terkait dari orang besar yang di belakang dari pembunuhan ini. Nah, tentunya orang besar ini karena ada circle berarti di lingkaran orang-orang banyak seperti di prediksi saya yang kemarin itu ya toh. Orang besar yang dilambangkan raja kemudian terjatuh dari kursinya itu. Yang artinya masih sekalipun terjatuh masih memiliki power, masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, karena si raja ini dikelilingi oleh orang-orang besar juga. Jadi kalau si otaknya ini ditangkap, ketika dia berjuap-juap, nah akan banyak yang tersangkut kayak gitu. Makanya di sini juga ada simbol circle dan simbol dari dimana penyidikan kayaknya jalan di tempat. Selanjutnya ada deception, pembisik. Jadi circle orang yang di belakang peristiwa ini berusaha ada penghasutan terkait dari penyidikan ini, membisik-bisiki, menggasut dan lain sebagainya. Apakah ini yang akan membuat kasus ini jalan di tempat?
intuisi dan manifestasi, tergantung. Kalau bapak-bapak penyidik mendengarkan suara hatinya bahwa kasus ini harus terungkap, tidak perlu takut kepada circle orang besar ini dan harus mewujudkan tanggung jawab kewajibannya dalam penyelidikan masalah ini, masih ada secerca harapan untuk bisa diungkap. Nah, tapi diungkap ini juga ada potensi untuk dipelintir juga. Makanya mesti kita kawal jangan sampai dipelintir ini terjadi dalam kasus ini, ya. Biasanya kalau kasusnya sampai nggak kebuka cepat, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu biasanya ada orang besar yang bergerak di dalam kasus itu, seperti kasusnya Subang, ya. Hingga saat ini persidangan pun masih banyak kejanggalan yang dipaksakan. Tapi saya sudah nggak ngikuti kasus itu, bosen rasanya. Selanjutnya teman-teman, dark thought, pikiran-pikiran gelap teman-teman. Sudah ada pembisik, penghasut, ditambah lagi juga ada pikiran-pikiran gelap. Makanya kita sebagai netizen yang mengetahui kasus ini, yang penasaran pengungkapannya seperti apa, itu nanti ada semacam kekecewaan yang terjadi di dalam pengungkapan kasus ini. Karena kasus ini ternyata juga masih diselimuti pihak ketiga, pihak orang besar yang berusaha mempengaruhi dari hasil penyelidikan ini. Ditambah lagi ada status quo, masing-masing pihak berusaha mempertahankan atau berusaha dari circle orang besar ini berusaha mempertahankan diri dengan segala cara. Nah, di sini sepertinya dari pihak-pihak yang bertugas dalam penyelidikan ini ada kekhawatiran, ketakutan terkait dari orang besar ini ketika diungkap akan melebar kemana-mana. Apakah juga terkait dari orang-orang Indonesia yang pergi ke Kamboja? Ada simbol orang bertopeng. Ada kaitannya juga di sini. Jadi rentetannya itu ke arah sana teman-teman. Ke arah sana. Apakah orang besar ini masih menjabat? Komitmen masih. Apakah orang yang berkomitmen ini, yang masih menjabat ini, banyak yang mendukungnya juga termasuk orang besar? Playing it safe, bermain aman, ya. Mereka bermain aman di dalam kasus ini dan tidak ingin namanya terseret di dalam kasus ini. Makanya dia berusaha untuk melakukan pembisian atau penghasutan agar kasus ini bisa tidak dilanjutkan atau bisa dipelintir dan lain sebagainya. Apalagi di sini juga ada simbol backing emas. Orang bertopeng. Jadi kalau kita lihat sepertinya baik orang ini, tapi ternyata di belakangnya tidak baik. Seperti itu ya teman-teman, kasusnya ini masih jalan di tempat. Belum ada sesuatu yang signifikan yang bisa kita harapkan di sini. Apalagi dalam penyelidikan ini ternyata ada orang-orang yang berkepentingan yang berusaha untuk membelokkan kasus ini. Makanya masyarakat wajib mengawal kasus ini agar hal itu tidak sampai kejadian. Kasihan korbannya nanti kalau sampai dibelok-belokkan kasusnya, ya. Sudah meninggal kemudian dibelok-belokkan kasusnya, tidak mendapatkan keadilan dan lain sebagainya. Namun yang namanya prediksi bisa berubah ketika seseorang gigih dalam berjuang. Seperti ini tadi kan ada prediksi, ada pembisik dan lain sebagainya. Semoga dari pihak-pihak yang menyelidiki kasus ini bisa berkomitmen pada tugasnya, bisa bertanggung jawab pada tugasnya dan
tidak sampai terpengaruhi oleh bisikan-bisikan itu, dan juga tidak sampai takut ketika menyelidiki kasus ini. Karena di prediksi tadi kan ada simbol dihantui sampai lari. Nah, juga ada simbol sudah saatnya kita pergi, yang artinya sepertinya ada kekhawatiran, ada keresahan dan ketakutan dari pihak-pihak yang menyelidiki kasus ini. Karena ternyata kalau kita tembus terus kasus ini, kita dalami terus, ujung-ujungnya nanti ke orang besar tadi itu, dimana orang besar itu ternyata masih menjabat untuk saat ini. Seperti itu ya teman-teman.